Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari kita ungkapkan syukur kita atas kebaikan, kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur, berterima kasih atas kasih kemurahan, kebaikan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih atas kasih karunia, anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam setiap waktu. Bapa Surgawi, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, baik dari pikiran, perkataan, perbuatan kami. Basuh jamaah kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk menghadap Engkau. Di dalam nama Yesus, kami serahkan jalannya ibadah dari awal hingga akhir. Dengan kuasa dari Tuhan Yesus, kami tolak, kami patahkan segala kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya ibadah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya boleh sama-sama katakan, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Izinkan kami menikmati Engkau. Biarlah kasih-Mu berlimpah dalam hati kami saat ini. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku cinta bait-Mu. Tempat Kau nyatakan setiamu, ku rindukan setiap waktu. Engkau yang mengasihiku. Tuhan, ku cinta bait-Mu. Tempat Kau nyatakan setiamu, ku rindukan setiap waktu. Engkau yang mengasihiku. Sebab lebih baik sehari bersama-Mu Bapa, daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih kemuliaan Kau berikan, segala kebaikan bagi yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Hadirlah di dalam hati kami saat ini. Penuhi kami. Tuhan, ku cinta bait-Mu. Terima kasih Bapa. Tempat Kau nyatakan setiamu, ku rindukan setiap waktu. Engkau yang mengasihiku. Sebab lebih baik sehari bersama-Mu Bapa, daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih kemuliaan Kau berikan. Mari sama-sama katakan kebaikan. Segala kebaikan, Amin. bagi yang mengasihi-Mu. We thank You Lord. 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 Jesus, Jesus.
bagi yang mengasihimu, bagi yang mengasihimu. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari yang sama-sama sukacita dan percaya, mari sama-sama katakan amin bagi namanya. Mari kita masuk di dalam sukacita yang lebih lagi, lebih dalam lagi, di dalam hadirat Kristus. Mari tepuk tanganmu dengan sorak-sorai, angkat pujian yang paling hebat bagi namanya. Amin. Amin. Mari sama-sama angkat suaramu. Kekuasaan dan kedahsyatan padamu, Tuhanku, bahkan sesungguhnya bulan dan bintang tak terang cahayanya bagimu. Kau Raja di tempat maha tinggi, penyelenggara damai di bumi. Sama-sama katakan sorak hosana, sorak hosana. Terpujilah Raja segala raja, Engkau mulia, selamanya berkuasa. Amin bagi nama Yesus. Sorak hosana, haleluya, Engkau yang bertata, sungguh mulia, selamanya berkuasa. Mari sama-sama katakan sorak hosana. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi namanya, karena Dia yang bertata di tempat maha tinggi. Mari sama-sama berikan pujian yang terhebat. Kekuasaan dan kedahsyatan padamu, Tuhanku, bahkan sesungguhnya bulan dan bintang tak terang cahayanya bagimu. Kau Raja di sama-sama tempat maha tinggi, penyelenggara amin damai di bumi. Sorak hosana, terpujilah Raja segala raja. Katakan Engkau mulia, selamanya berkuasa. Oh, sorak hosana, haleluya, Engkau yang bertata, sungguh mulia, selamanya berkuasa. Mari tepuk tanganmu. Sorak hosana, karena Tuhan berkata di tempat yang maha tinggi. Biarlah semua makhluk memuji Dia dengan pujian yang terdahsyat. Biarlah semua lidah mengaku, biarlah semua mulut dan semua hati menyembah. Biar semua lutut bertelut, biar semuanya bersujud mengaku hanya Yesus Kristuslah satu-satunya Raja yang berkuasa. Amin. Engkau Raja mulia, Kau Raja di tempat maha tinggi, penyelenggara damai di bumi. Sorak hosana, terpujilah Raja segala raja, Engkau mulia, selamanya berkuasa. Oh, sorak hosana, haleluya, Engkau yang bertata, sungguh mulia, selamanya berkuasa. Sorak hosana. Amin bagi nama Yesus. Sama-sama sorak hosana. Mari yang percaya sama-sama katakan hosana. Amin bagi nama Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah dan terdahsyat. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Bapa Surgawi, izinkan kami masuk menikmati kasih-Mu lebih dalam lagi. Karena Engkau Bapa yang mengetahui kerinduan hati kami. Engkau
Engkau Bapa yang mengetahui segala keinginan hati kami. Mujizat terjadi saat Kau di sini. Hadir-Mu Tuhan berkuasa melebihi semua yang terjadi. Mujizat tercurah saat ku berserah, sujud menyembah Allah yang berkuasa atas segalanya. Semua mungkin di tangan-Mu Tuhan, tiada mustahil saat Kau izinkan. Ku percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidupku. Terima kasih Bapa Surgawi. Izinkan kami curahkan kerinduan hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan. Mujizat terjadi saat Kau di sini. Hadir-Mu Tuhan Berkuasa melebihi semua yang terjadi. Sama-sama angkat suaramu. Mujizat tercurah saat ku berserah, sujud menyembah. Terima kasih Bapa. Yang berkuasa atas segala. Mari sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi. Semua mungkin di tangan-Mu Tuhan, tiada mustahil
Allah, Putra Allah, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Sudah di bulan Oktober, minggu terakhir, di mana kita masih punya satu tema yang sama, yaitu kuasa doa. Biarlah setiap kita yang berdoa memiliki kuasa Tuhan yang dicurahkan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan ada penyertaan, ada kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ibadah kali ini. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami ambil pada kesempatan ini. Kami ingin menenangkan diri, teduh sejenak di hadapan-Mu, mendengarkan firman-Mu sehingga firman-Mu akan menuntun kami. Berkati kami dalam setiap yang kami mampu lakukan, Tuhan. Fokus kami biarlah untuk memperbaiki semua yang ada di depan kami. Berkati hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, urapi dengan kuasa Roh-Mu. Berkati juga setiap murid-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk beribadah. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin bawakan satu tema mengenai 3 lingkaran doa, di mana kita ini harus memiliki lingkungan doa yang harus kita jaga. Ada 3 lingkaran doa yang harus kita miliki dan kita jaga supaya apa yang kita kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 43 dan 44. Katakan demikian, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di sini Yesus menyampaikan sebuah firman Tuhan yang cukup keras untuk setiap para muridnya juga yang mendengarkan. Orang seringkali diajarkan hubungan yang mutualistik. Kalau orang baik, kita pun harus baik. Saat orang menjahati kita, kita pun boleh membalas dengan kejahatan. Yang setimpal, gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan darah ganti darah. Saya pada waktu SMA, SMP itu seringkali menonton film seri silat. Dan film seri silat ini urusannya hanya membalaskan dendam dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, kemudian berkelahi, bertanding dengan seru, dikemas dengan cerita yang menarik, bahkan ada pesan moralnya. Tapi di dalamnya kalau saya lihat itu ada sebuah hal yang memang diajarkan oleh dunia, yaitu kalau orang baik kepadamu, kamu harus baik. Kalau orang jahat kepadamu, kamu harus membalas lebih jahat. Disinilah yang kita harus patahkan, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang baik kepada kita, kita harus baik. Kalau ada orang jahat sama kita, Yesus mengajarkan kita pun harus berbuat yang baik. Jangan sampai dalam kehidupan ini semuanya bersifat transaksional. Kalau baik, maka saya baik. Kalau dia jahat, maka saya jahat. Inilah yang harus kita rubah juga dalam pola doa kita. Bagaimana kita harus mendoakan. Ada 3 lingkaran doa yang harus kita jaga. Yang pertama yaitu lingkaran doa yang terutama, yang terdekat, yaitu doa di dalam keluarga. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan kita memiliki prinsip yang salah dalam membangun lingkaran doa. Yang pertama, harusnya lingkaran doa kita adalah yang terdekat, yang paling intim, yang hubungannya ada kaitannya dengan darah, yaitu relasi keluarga. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di sini ada sebuah hal yang menarik. Saat para rasul ini ingin melayani, ada firman yang turun atas mereka bahwa mereka akan menjadi saksi di seluruh Yerusalem terlebih dahulu. Setelah dari Yerusalem, dia akan menjadi saksi di Yudea dan Samaria, dan kemudian menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Dalam kehidupan kita harus mengerti Yerusalem kita adalah keluarga kita yang terdekat. Para rasul adalah orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, dan mereka memiliki peranan yang harus
pegang terlebih dahulu, yaitu kota terdekat Yerusalem. Dalam kehidupan kita sama. Yang harus kita pegang terlebih dahulu, yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, yang harus kita layani dalam doa kita terlebih dahulu adalah keluarga kita. Orang dalam keluarga mempunyai relasi yang dekat. Ayah, anak, ibu, itu punya hubungan darah. Bahkan ada saudara yang lain, mungkin kakak ipar, kemudian menantu, sepupu, ayah mertua, dan lain-lain, kakek, nenek. Masih ada hubungan baik secara hukum maupun secara darah. Disinilah yang harus kita jaga awal-awal supaya kehidupan doa kita mempunyai lingkaran yang benar. Yang pertama adalah lingkaran keluarga. Orang seringkali dalam keluarga tidak bisa memberikan yang terbaik dalam doa karena keluarga sering juga terjadi perselisihan. Antara anggota keluarga kadang bisa membenci, kadang juga bisa terjadi ketidakcocokan. Disinilah kita harus menyelesaikan permasalahan kita supaya kita ini bisa mendoakan keluarga kita. Dalam keluarga kita ada beberapa hal yang harus kita pahami, kita mengerti bahwa setiap orang mempunyai pribadi yang berbeda, sifat yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Nah, setelah kita tahu itu, barulah kita bisa memberikan doa-doa kita yang terbaik. Jangan sampai dalam keluarga justru yang terjadi adalah kita tidak mendoakan karena kita membenci anggota keluarga kita. Kalau kita membenci anggota keluarga kita, lebih baik selesaikan dulu permasalahannya, ketidakcocokannya, ketidaksepahamannya. Sehingga yang kita lakukan dalam berdoa, kita punya kasih. Orang tua dan anak harus saling mendoakan. Orang tua terutama, papa, mama, ayah, ibu, harus mengasihi anaknya dan mendoakan harapan-harapannya di dalam Tuhan supaya anaknya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mempunyai anak dan istri di mana kami seringkali malam berkumpul berdoa satu dengan yang lainnya. Saat ada yang gagal, kami semua sekeluarga merasa sedih. Kalau ada yang sedang sedih, kami semua pun juga merasa kesedihan anggota keluarga kami. Dan kalau ada yang sukacita, ada yang mungkin sedang bersukaria, ada yang sedang senang gitu. Itu bisa menjadi sebuah sukacita juga dalam sebuah doa kami. Disinilah kita harus memiliki yang namanya lingkaran doa keluarga, mesbah keluarga itu penting. Orang yang membangun mesbah keluarganya, berkat rahmat anugerah Tuhan tercurah di dalamnya. Orang yang tidak berdoa dalam keluarganya, jangan harapkan ada kuasa Tuhan yang turun atas keluarga itu, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang keluar atas keluarga itu. Saat orang berhenti berdoa di keluarga, maka yang terjadi keluarga itu tidak mengalami penyertaan pertolongan Tuhan yang penuh. Karena dia tidak mau membawa keluarganya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Justru dalam doa kita akan membawa keluarga kita ini makin dekat kepada Tuhan, makin mengerti rencana Tuhan. Yang kedua, lingkungan yang kedua adalah lingkungan yang berbeda dari keluarga, yaitu lingkungan pertemanan kita. Lingkungan pertemanan ini adalah sebuah komunitas yang harus kita bangun supaya lingkungan yang di luar keluarga yang terdekat ini jangan sampai kita lupakan. Lingkungan kedua ini luasnya bisa macam-macam. Ada yang punya teman banyak, mungkin ada yang punya temannya sedikit, tapi kita harus pedulikan teman-teman kita juga. Lingkungan teman, lingkungan sosial kita ini penting untuk kita jaga supaya kalau kita memiliki satu kebutuhan, satu support, inilah yang menjadi support kita yang kedua. Support system yang harus kita bangun dalam lingkaran doa kita adalah lingkungan pertemanan kita. Banyak orang memiliki teman, tapi banyak orang juga tidak memiliki teman. Itu tidak masalah seberapa banyaknya teman atau seberapa banyaknya yang kita kenal. Tapi doakanlah orang-orang yang kita kenal. Misalnya rekan kerja kita, rekan bisnis kita, rekan pelayanan kita, teman segereja, itu pun rekan-rekan kita. Yesus bahkan mengatakan bahwa orang yang dalam gereja, dalam pelayanan, dalam satu iman itu bagaikan saudara. Dikatakan dalam Matius pasal 12 ayat 50 dikatakan demikian. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Di sini kita melihat, saudaraku, bahwa
Siapapun yang melaksanakan dan melakukan kehendak Tuhan itu adalah saudara kita, lingkungan kita yang dekat juga. Jangan sampai kita ini memperhatikan Yerusalem kita, yaitu keluarga, tapi kita melupakan Yudea dan Samaria, tempat di mana orang-orang yang baru mengenal dan juga mungkin tidak begitu dekat dengan kita lupakan. Doakan juga saudaraku yang ada di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dan itulah yang menjadi salah satu kekuatan dalam doa kita. Terlebih untuk teman-teman yang ada di dalam satu iman. Karena teman satu iman ini akan membentuk support system yang lebih kuat daripada sekedar pertemanan. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ayat Yakobus ini menceritakan kepada kita, saat kita sedang dalam posisi yang membutuhkan bantuan, membutuhkan nasihat, membutuhkan satu support untuk kita melakukan tindakan selanjutnya, teman-teman seiman itu adalah penolong dalam kita mengambil keputusan. Jangan sampai kita di dalam gereja justru memberikan satu penghakiman, satu tuduhan sehingga tidak menjadi orang-orang yang bisa jadi berkat satu dengan yang lainnya. Kalau kita ada dalam gereja, ternyata di dalam gereja banyak orang yang memiliki problem, dan di situ banyak juga orang yang memiliki sakitnya sendiri-sendiri, baik sakit jasmani, mungkin sakit terluka jiwanya, perasaannya, emosinya, juga terluka secara rohani. Disinilah orang-orang di dalam gereja membutuhkan support untuk mempunyai kesembuhan. Saudaraku, jangan sampai kita lupakan apa yang Yesus katakan. Yesus katakan, kita ini sering melihat sedikit titik di orang lain, tetapi balok di mata kita tidak rasakan. Sebagai saudara yang seiman, sebagai saudara yang ada dalam satu tubuh Kristus, jangan mudah menghakimi teman-teman kita. Justru saat mereka mendapatkan sebuah masalah, satu goncangan, mereka kadang cari teman rohani. Saat mereka cari kita, jangan kita bilang, ya itu salahmu, karena kamu melakukan dosa, maka yang terjadi adalah ini, kamu harus tanggung, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak baik. Justru kita ini harusnya menghibur, bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar, dalam Tuhan pasti ada perkara yang baik. Kita harus memiliki support system untuk juga mendoakan orang-orang di dalam iman yang sama dengan kita. Jangan sampai kita ini melupakan bahwa yang namanya support system saudara seiman ini penting sekali. Karena dikatakan demikian, orang itu mengaku dosa. Artinya apa? Di dalam satu iman ada percakapan yang rahasia. Nah, di sini kita harus pilih teman yang harus bisa jaga rahasia. Jangan sampai kita bercerita kepada orang-orang yang tidak bisa menjaga rahasia. Sehingga saat kita mengungkapkan rahasia, yang terjadi adalah seluruh orang tahu apa yang kita perbuat, kesalahan kita, dosa kita mungkin, dan itu menjadi bahan gosip dan perbincangan. Bijaklah dalam memilih teman untuk kita ajak berbicara mengenai bagaimana kita memulihkan diri kita. Ajak orang yang dewasa rohani, yang bisa simpan rahasia, dan juga yang sejenis, bukan lawan jenis. Dan kemudian kita ini meminta untuk didoakan supaya apa? Supaya sembuh. Banyak orang tidak percaya, tidak mengerti bahwa dalam sebuah doa orang beriman, jika orang benar itu mendoakannya dengan sungguh-sungguh, maka besar kuasanya. Inilah yang terjadi saat kita harusnya berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan saat orang-orang ini datang kepada kita, ayo doakan. Teman kita, mungkin rekan sepelayanan kita, doakan. Sehingga saat kita berdoa bagi mereka, kuasa Tuhan turun atas mereka dan juga menyembuhkan, memulihkan, bahkan menjadi berkat bagi orang yang meminta doa. Saat kita mensupport teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan, penghiburan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Lingkaran yang ketiga, lingkaran yang mungkin agak susah kita doakan, yaitu ujung dunia. Ujung dunia ini bercerita sesuatu yang jauh sekali yang mungkin kita tidak bisa gapai. Lingkaran ketiga adalah doakanlah musuhmu. Sama seperti Matius pasal 5 ayat 44 tadi dikatakan, tapi aku berkata kepadamu,
Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mendoakan orang yang menganiaya dan menyakiti kita bukanlah hal yang mudah. Orang dalam kehidupan sosial pasti akan mengalami gesekan dengan orang lain. Orang yang menyakiti kita, orang yang memberikan kita satu goresan dalam hati kita yang tidak enak, mari kita belajar untuk memberikan pengampunan. Pengampunan itu muncul saat kita rela untuk mengampuni yang terjadi dalam kehidupan kita. Pengampunan bukanlah sesuatu yang mudah, tapi pengampunan harus kita lakukan. Saat kita ada di dalam dunia ini, tidak mungkin kita lepas dari kesalahan. Kita pun pasti menyakiti orang lain, kita pun juga pasti bersalah kepada orang lain. Disinilah saat Yesus berkata, ampunilah orang yang berdoalah bagi orang yang menyakiti dan memusuhimu. Kita mungkin juga bisa menyakiti orang lain. Saat kita mendoakan orang dan kita mengampuni orang, kita pun sedang meminta maaf atas apa yang kita lakukan. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang harus bisa belajar untuk mendoakan orang lain yang menyakiti kita. Susah, tidak mudah, butuh langkah. Sama seperti tadi saya katakan, yang pertama keluarga, yang kedua teman-teman kita, yang ketiga yang paling jauh orang yang menyakiti kita. Langkah ketiga dalam lingkaran inilah yang harus kita tempuh. Suka tidak suka, ini yang sebetulnya kita butuhkan dalam kehidupan ini. Menjadi orang yang mendoakan orang lain. Tidak hanya mendoakan orang yang menguntungkan kita, termasuk mendoakan orang yang menyakiti kita. Loh Pak, tapi kan orang tersebut salah Pak. Harusnya kan saya mendoakannya supaya hukumannya berat. Kalau kita melihat Yesus yang seringkali disakiti tapi dia tidak membalas dengan sebuah kejahatan, tapi dengan kasih. Itulah yang harusnya muncul dalam kita, murid-murid Yesus. Saat kita merasa, aduh kok kayaknya kalau aku doakan dia kayaknya kok enak banget. Tapi justru berbeda saat kita doakan dia, yang menyakiti kita, yang memberikan kita goresan dalam emosi kita. Justru Tuhanlah yang sedang membebaskan kita dari rasa sakit hati, dari keterpurukan kita, dari keterikatan kita. Justru Tuhan sedang membebaskan kita dari sebuah hal yang gelap. Saudaraku, inilah kuasa doa. Saat orang mau mendoakan orang yang menyakiti kita, membenci kita, yang terjadi adalah sebuah buah yang baik yang muncul dari doa kita. Ada seorang misionaris yang berasal dari luar negeri namanya Van Lith. Dia itu tinggalnya di daerah Muntilan, dekat sekali dengan kota kelahiran saya yaitu kota Magelang. Di daerah Muntilan inilah dia berkarya. Dari luar negeri dia datang ke Muntilan, kota yang kecil. Mungkin saudaraku yang mendengarkan siaran dari YouTube ini nggak tahu Muntilan di mana sih Pak? Coba saudaraku dalam Tuhan cari Muntilan. Muntilan itu dekat sekali dengan Borobudur. Dan disitulah Van Lith ini mendedikasikan hidupnya. Van Lith dianggap orang yang gagal karena ukuran keberhasilan seorang misionaris pada waktu itu adalah orang yang mau dibaptis. Dan ternyata Van Lith ini memberikan pendidikan, juga pengajaran, tapi belum ada orang yang dibaptis. Kemudian Van Lith ini tarik kembali ke negeri asalnya. Beberapa lama Van Lith ini pengen lagi kembali ke Muntilan dan dia diutus kembali ke Muntilan. Saat itu ada orang pertapa yang bernama Sari Kromo. Nah, Sari Kromo ini orang yang tidak percaya Yesus. Dan kemudian orang ini karena sakit kudis, dia membutuhkan Van Lith. Mungkin Sari Kromo ini adalah orang yang menghasut orang-orang sekitarnya supaya jangan terima Yesus karena dia juga ada di agama yang lain. Kemudian saat Sari Kromo ini dirawat di rumah Van Lith dan dia mendapatkan pertolongan dari Van Lith secara jasmani, dia juga berangsur-angsur dirawat oleh Van Lith ini, sembuh dari kudisnya. Selama ada di rumah Van Lith dia melihat kasih dari Van Lith, melihat pertolongan dari Van Lith, mungkin juga didoakan oleh Van Lith. Dan yang terjadi adalah Sari Kromo beserta 3 orang yang lainnya memberi diri untuk dibaptis. Tahukah saudaraku, di kota Muntilan ada sebuah SMA
sekolah yang namanya SMA Van Lith, College Van Lith. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang terbaik di Jawa Tengah. Dari sebuah misionaris yang simple, yang menghasilkan 3 orang, yang berdoa dan merawat seorang Sari Kromo, menjadi sebuah institusi yang bisa memberkati banyak orang. Saudaraku, disinilah mulai pelayanan Van Lith untuk memberitakan Injil terbuka. Dan tahukah, Van Lith juga membuat satu konteks pelayanan yang baru di mana dia menggunakan media, nyanyian setempat untuk memberitakan Injil, dan banyak orang di Jawa Tengah, khususnya di Muntilan, kenal Yesus karena pelayanan Van Lith. Menarik kan? Kalau orang mendoakan orang yang tidak suka, merawat orang yang tidak suka, di situ pasti akan muncul buah. Kalau tadi Van Lith itu adalah cerita yang mungkin sudah agak lama, ada cerita yang lebih baru lagi, yaitu seorang stand up comedian bernama Tretan. Tretan ini adalah orang dari Madura, dia dari agama Seberang, dan kemudian Tretan ini berbincang-bincang dengan Daniel Mananta di vlognya, yaitu Daniel Tetanggaku. Dan di situ terjadi perbincangan antara Tretan dan Daniel. Katakan gini, Tretan bercerita sama Daniel. Dulu aku membenci orang Kristen, aku pikir orang Kristen perlu aku benci. Dan pada satu kali ada orang Kristen yang mendoakan aku. Dan kemudian saat Tretan didoakan oleh orang Kristen tersebut, hatinya tersentuh dan kemudian mulai punya pemikiran yang baru akan orang Kristen. Ngapain aku benci orang Kristen? Dan mulai ada sudut pandang yang baru dari Tretan untuk orang Kristen. Tidak perlu aku membenci orang Kristen. Sahabatku, mungkin orang bisa membenci kita tanpa alasan. Orang mungkin bisa gak suka sama kita karena banyak alasan juga. Tapi alasan, dan bukan alasan yang tadi yang saya ceritakan, kalau orang benci kita karena bukan sebuah alasan, tapi memang karena benci. Dan kalau orang membenci kita karena sebuah alasan, jangan sampai menghentikan kita untuk kita mendoakan mereka. Sebab kita punya satu tugas yang harus kita kerjakan, yaitu apa? Mendoakan orang yang membenci. Belajar untuk mendoakan. Nggak mudah, nggak gampang. Setiap kita pasti memiliki orang yang membenci kita. Mungkin kita juga menyakiti orang lain. Mari minta maaf, minta ampun. Sehingga saat kita mendoakan orang, ada terjadi pemulihan, ada terjadi kuasa Tuhan mengalir. Saya percaya saat kita mendoakan orang yang membenci kita, kuasa Tuhan itu tidak mengalir untuk orang itu saja, tapi kuasa Tuhan juga mengalir untuk kita yang sedang mendoakan. Menarik sekali saat kita membicarakan kuasa Tuhan dalam doa kita, kuasa Tuhan tidak terbatas. Sehingga yang kita lakukan, kita kerjakan di dalam Tuhan, itu semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Sebagai kesimpulan, mulailah mendoakan keluarga terdekat. Siapa yang terdekat di antara kita yang mungkin juga ada dalam masalah dalam keluarga, doalah untuk keluarga kita. Belajarlah mendoakan untuk orang yang ada di dalam komunitas kita, yaitu teman kita. Kalau kita mendoakan lingkungan teman kita, teman sepelayanan, teman seiman, mungkin teman sekantor, rekan kerja, apapun yang ada dalam lingkup sosial kita, mari kita doakan. Yang ketiga adalah kita tahu kita harus mendoakan orang yang menyakiti kita, memusuhi kita, sehingga kasih Tuhan itu nyata. Dan kemudian saat kasih Tuhan itu nyata, itu akan membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Saat kita menabur benih, kita tidak tahu kapan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah. Tugas kita menabur benih dan menyiraminya untuk menghasilkan pertumbuhan dan juga buah. Itu adalah dalam kehendak Tuhan. Sekian firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati untuk mengakhiri ibadah ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kali ini. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh mengalir atas kami. Berkati kami ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin, menjaga kami, setiap apa yang kami lakukan, kami kerjakan. Kami percaya bahwa kasih-Mu menyertai kami. Ya, berdoa untuk setiap kami yang sedang ada dalam pergumulan, dalam keluarga, Tuhan berkati keluarga kami. Kami yang ada dalam satu beban, biarlah kami boleh mendapatkan teman-teman seiman yang baik, yang bisa memberikan nasihat dan juga bimbingan kepada kami untuk melakukan yang terbaik. Kalau ada orang yang menyakiti hati kami, saat ini juga Tuhan, kami ingin melepaskan pengampunan. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang sedang memikirkan siapa yang menyakiti kita, mari ambil waktu, sebut namanya dan katakan, Tuhan, aku mau mengampuni orang ini. Berkati dia.
jagai dia. Biarlah kasih Tuhan turun atas dia. Kalau kita sedang menyakiti hati orang, kita minta ampun. Tuhan, ampuni aku untuk aku menyakiti orang tersebut. Pimpin aku untuk aku juga boleh meminta maaf kepada orang tersebut. Biarlah hati Tuhan yang besar yang merendahkan aku untuk meminta maaf. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami percaya bahwa berkat-Mu tidak akan pernah habis. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita aminkan doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu dan pelayananmu, serta komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dan terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu, ibadah sudah selesai. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tetap kita ini belajar untuk mengampuni orang sekitar kita. Kita mendoakan teman kita, mendoakan keluarga kita, bahkan mendoakan orang yang menyakiti dan juga menggores hati kita. Jangan sampai kita melupakan kasih Tuhanlah yang memulihkan kita, sehingga kasih Tuhan itulah yang memampukan kita untuk mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.